mau ke undangan dulu, nanti malam baru saya kasih uangnya, katanya sisanya 4 juta. Ternyata ya habis undangan itu sampai sekarang belum pulang. Seorang warga Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semengup, Kabupaten Weikanan bernama Yasmin diduga telah melakukan penipuan berkedok arisan. Kerugian yang dialami sejumlah korban mencapai miliaran rupiah. Akibatnya para korban mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Saat rumahnya hendak digeruduk warga, Yasmin diketahui telah menghilang alias kabur. Yono, salah satu warga yang istrinya ikut menjadi korban arisan tersebut, mengatakan, tidak hanya istrinya, tapi warga lain juga jadi korban penipuan berkedok arisan yang dilakukan Yasmin. Bahkan terdapat warga sekitar yakni Sultan yang mengalami kerugian sampai 290 juta rupiah. Nova, korban lain, mengaku mengalami kerugian puluhan juta dalam arisan hari Kamis dan Minggu yang diikuti 85 orang. Nova juga mengaku untuk korban yang lain jumlahnya banyak, tapi ia tidak mengetahui pasti korban-korban itu tertipu arisan atau uang pinjaman. Pak, alamat di mana itu, Bu? Simpang Kelapa, Kampung Gistang ya? Kampung Gistang. Bu, boleh dijelaskan infonya kita habis ditipu ya? Ya, kita ini kan arisan hari Kamis sama hari Minggu. Jadi hari Minggu itu saya itu dapat minggu kemarin itu 17 juta kan. Nah, arisan 200 itu Per minggu ya? iya per minggu. Terus? Jadi 85 orang itu. Jadi pas kebetulan saya kemarin nomor 55 itu dapat. Jadi saya itu dapat baru dikasih uang saya 13 juta. Yang 4 juta katanya kemarin malam Kamis. Malam Jumat. Nah, pas hari Kamis itu kata dia mau ke undangan dulu, nanti malam baru saya kasih uangnya, katanya sisanya 4 juta. Ternyata ya habis undangan itu sampai sekarang belum pulang. Infonya kemana itu yang punya itu kemana katanya? Kurang tahu juga Pak. Jadi total kerugian Ibu berapa, Bu? Ya uang saya itu yang dipakai dia 20 juta. 20 juta itu tanggal 10 ini mau dibayar. Nah, tanggal 10 kemarin itu sama 10 juta. Kalau 10 juta itu belum tahun lah, baru berapa bulan gitu. Itu arisan, Bu ya? Yang 20 juta itu arisan. Saya arisan kan yang hari Kamis itu 500. Cuman saya ikut separuh. Nah, ikut separuh itu kata dia saya dipakai lagi. Jadi yang 5 jutanya dia minta tambah biar saya kembaliin, katanya pas 20 gitu. Jadi kerugian Ibu 10 juta? 34 juta lah. Kalau arisan ini udah jalan berapa tahun Pak. Ya alhamdulillah kemarin itu ya lancar. Kepala Desa Gistang, Cik Agus, membenarkan kejadian yang menghebohkan di desanya. Ia mengatakan, penipuan arisan bodong tersebut diketahui pada hari Jumat 9 Desember 2022 pada saat ia mendatangi rumah Yasmin yang sudah dipenuhi warga. Beruntung aparatur kampung dapat mereda para warga melakukan perbuatan anarkis. Namun Yasmin sudah tidak ada di rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Agus mengungkapkan, informasi yang didapat penipuan tersebut berjenis arisan uang, pinjaman dan arisan sembako, Rp200.000 hingga Rp500.000 per individu. Begitu juga uang pinjaman dan uang sembako. Dan pinjaman emas. Sementara total kerugian setelah didata hampir 1,7 miliar rupiah. Dari keterangan sejumlah warga, keseharian Yasmin adalah pedagang sayur keliling dan di pasar, sementara suaminya petani kebun. Kepala Desa Gistang itu juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, dan menyarankan apabila sudah ada bukti atau bukti transfer saja dari korban ke yang bersangkutan, diwajibkan untuk melapor ke polisi. Info arisan bodong, bahasanya arisan bodong ya, itu memang benar adanya. Jadi itu kejadian diketahui pada hari Jumat tempoh hari saya ke TKP, ternyata masyarakat juga banyak yang di TKP. Jadi yang bersangkutan ini melarikan diri.
bawa mobil, kemudian rumah posisi terkunci. Kemudian masyarakat ini kan ingin mendobrak pintu pelaku ini, tetapi kami tahan karena pintunya kan nanti udah anarkis. Informasi yang kami dapat terkait dengan penipuan ini itu jenis arisan uang ya, arisan uang, kemudian ada juga pinjaman, kemudian juga ada arisan sembako, ada uang itu ada yang arisan 500, ada yang 200 per individu, kemudian pun demikian pinjaman dan arisan sembako. Kalau di total berapa, Pak? Untuk sementara yang kami dapat informasi catatan pada hari Jumat itu kurang lebih 1,7 miliar. Ada juga pinjaman emas. Pak Lurah, ini bisa ceritain nggak seharian terduga penipu ini seperti apa Pak? Keseharian pekerjaannya Pak seperti apa Pak? Oh ya, panggilannya Bi Amin ya. Pak Amin ini sehariannya pekerjaannya itu pedagang sayur. Dia keliling sampai ke luar kampung Gisang ini, keliling. Infonya ada sampai di luar kamu juga Pak ya? Nggak tahu Pak ya infonya? Iya, jadi yang saya dapat informasi itu kemarin itu ada yang dari Baradatu, ada yang dari Pernamulyo, kemudian dari Kasui, bahkan ada juga yang dari Negeri Baru. Untuk jumlahnya bervariasi Pak jumlahnya Pak ya? Nah, yang terkecil kemarin yang saya lihat datanya dari 2 juta sampai 315 juta. Yang paling terbesar. Ya. Pak, untuk para korban ini apakah sudah ada yang laporan Pak ke pihak yang berwajib? Kemarin memang kami sudah koordinasi dengan pihak Polres, bahwasanya apabila memang sudah ada bukti transfer dari yang korban ke bersangkutan, mereka diwajibkan untuk lapor. Dari Wekanan, Tri Rahman, Kupas TV melaporkan.